Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Watri. Di video ini kita akan membahas latihan 4.3 ya, di materi kesebangunan bangun datar. Ini materi matematika kelas 9, buku cetak di halaman 234. Di video ini kita akan bahas coba sampai nomor 4 dulu di bagian yang pertama, lanjut nanti di bagian kedua sisanya. Oke, kita mulai ya di soal nomor 1. Selidikilah apakah dua trapesium berikut ini sebangun dan jelaskan. Jadi konsep kesebangunan itu berarti kita cari sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sebanding atau sama. Ini dua belah trapesium ya, PQRS maksudnya, dan ABCD. Jadi kita bandingkan ini SR, itu sisi alas, kita bandingkan dengan AB. Kemudian yang atas ini PQ, kita bandingkan dengan atas juga di sini DC. Kita cek apakah perbandingannya sebanding atau sama. 16 banding 8 apakah sama dengan 4 banding 2. Oke, kita bagi 8 jadi 2, kita bagi 8 jadi 1, kita bagi 2 jadi 2, kita bagi 2 jadi 1. Jadi di sini memiliki perbandingan yang sama. Maka dua bangun trapesium ini adalah ya sebangun. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita mencari pasangan bangun yang sebangun ya. Kita coba cek dulu. Dari bangunannya harusnya bangun yang sama ya. Di sini ada persegi panjang A, lalu kita cek yang juga persegi panjang A sama B, namun angkanya tidak sebanding ya. 28 dan 6 kalau ini bisa dibagi 4, tapi 6 tidak bisa dibagi 4. Nah, Pak Wandi sudah dapat ini di bangun C ya, kita checklist dengan bangun G di sini. Jadi kita bisa lihat ya 3 banding 2 dan 3 banding 2 ya, berarti C dan G ya, ini perbandingannya 3 banding 2. Lalu ada lagi Pak Wandri dapat yang E ya, bangun E dan juga bangun F. Di sini kita lihat ini sama-sama belah ketupat ya. Jadi di sini 3 meter banding 50 cm atau 3 meter kita rubah deh menjadi 300 ya per 50. Ini juga sama semuanya karena sisi-sisinya sama ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini dapat 6 banding 1 ya. Jadi semuanya 6 banding 1 dan sudutnya juga bersesuaian sama besar. Jadi yang kedua adalah E dan F. Oke, sisanya silahkan dicoba cari lagi yang memiliki perbandingan sama dan sudutnya juga bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjut di nomor 3. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Oke, di sini ada ABCDE dan PQRST. Kedua bangunnya tidak dibolak-balik ya. Jadi kita langsung ambil sisi-sisi yang bersesuaiannya ya. Panjang sisi AE, ED dan QR kita pakai perbandingan ya. Oke, AE ini akan bersesuaian dengan PT. Maka angka yang sudah punya sisinya sama itu diketahui adalah AB dan PT di sini. Nah, kita lanjut ya, AE-nya yang ditanya, lalu PT-nya 18, lalu AB 32 dan PT-nya 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan bagi dengan 8, 3. Ini 4 maksudnya, ya ini 3. Ya, jadi 4 per 3 AE per 18, lalu kita kali silang ya. Jadi AE itu 4 dikali 18 dibagi dengan 3 gitu ya. Ini bisa dicoret ya, 18 dan 3 jadi 6, sehingga AE dapat 6 kali 4 nih, 24 ya cm. Yang kedua ED kita cari bersesuaian, kita ambil ED itu per TS ya. Nah,
Nah, ini juga sama, kita ambil aja ya AB per PT lagi. Kita lanjut ED yang ditanya, TS-nya di sini 21 ya. Lalu AB per PT. Jadi kita ambil aja angka yang sudah di sini 4/3 ya. Jadi ED berarti 4 kali 21 dibagi 3. Ini coret nih ya, 3 dengan 21 sini 7. Jadi ED itu 28. Oke, yang ketiga adalah QR. Itu space ya, kita ambil di sini aja QR. Berarti ini bersesuaian dengan BC ya. Nah, QR per BC. Berarti di sini kita ambil lagi ya angkanya. Berarti ini kita ambil aja langsung 24/32. Nah, QR per BC, QR-nya yang ditanya, BC-nya adalah 48. Berarti di sini kita ambil kebalikannya ya. Jadi 3/4 ya. Nah, jadi QR sama dengan 3 kali 48 dibagi dengan 4. Nah, oke. Ini bisa kita coret ya. Jadi 48 sama 4 itu jadi 12 ya. 12 kali 3 berarti 36. Oke. Nah, ini ya. Semoga bisa dipahami soal nomor 3. Jadi perbandingannya seperti itu. Ada cara mudahnya sebenarnya. Dari dua sisi yang sudah diketahui, cari aja angka yang kita anggap itu sudah bisa kita bagi gitu ya. Tadi ini bisa kita bagi 8 ya. Ini 4 kan kalau dibagi 8. Ini 3. Jadi kalau mau cepet gitu ya, AE gitu. Ya udah 4/3 kayak 18 gitu. Nih, kita contohin satu aja. Berarti 4/3 kali 18. Itu uji aja di sini. AE dapat 4 dikali ini 6 ya. 24 kan, sama. Ya, ini hanya untuk memastikan saja, tapi kalau format jawabannya memang seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini kita lihat soalnya setipe ya dengan soal yang tadi. Ada trapesium EFGH. Nah, ini dibalik ya posisinya dengan ABCD. Hitunglah panjang EF, HG, AD, dan DC. Kita satu persatu ya. EF, nah ini kita langsung aja mulai dengan perbandingannya. EF ini akan sebanding dengan AB ya. AB sama dengan, kita ambil bilangan yang sudah ada itu adalah FG. Nah, ini dengan BC ya. Jadi FG per BC. EF yang ditanya per AB-nya itu adalah 20. FG di sini 28 per BC-nya di sini 35. Ini bisa kita bagi 7 ya. Kita bagi 7 jadi 4 dan ini jadi 5. Berarti EF kita tulis 4 dikali 20. Kita bagi dengan 5 ini ya. 20 dan 5 dicoret 4. Jadi EF itu 16. Yang kedua HG ini. HG ini dalam trapesium sisi miringnya ya. Pasti bersesuaian dengan DC juga sisi miring. Tapi di sini keduanya tidak ada nih. Jadi sulit ya. Jadi Pak Wandi skip dulu yang HG. Kita bisa peroleh nanti cari HG dengan tahu AG dan AD dan DC-nya ya. Jadi HG-nya kita skip dulu urutannya. Kita sekarang langsung ke cari AD ya. Nah, mencari AD berarti kita ambil bersesuaian di sini AD per FEH ya. Lalu di sini kita ambil BC per FG. Oke, kita susun AD yang ditanya per EH-nya di sini 16. BC-nya itu 35 per FG-nya 28 ya. Ini kita bagi 7 jadi 5/4.
Jadi AD kita kali silang 5 kali 16 dibagi 4 ya. Nah dicoret menjadi 4, maka AD sama dengan 20. Oke, kita lanjut. Nah selanjutnya yang DC ini bisa kita cari. Nah ya, DC kan ini sama dengan HG sebenarnya, yang tadi belum kita dapat ya. Kalau kita tarik garis tegak gitu ya, dari D sampai ke BC di sini, maka di sini akan jadi simetris ya, sama 20. Ini jadi segitiga kan ya, ukuran ini sama atas bawah. Di sini kan tadi kita dapat DA atau AD itu 20 ya. Jadi di sini juga 20. Cek sampai B-nya 35, berarti sisanya di sini 15 ya. Nah, dengan melihat ini tegak lurus dan ini siku-siku di sisi BC dan garis tegak tadi, maka ini bisa kita ambil panjang DC dengan triple Pythagoras ya, sama dengan 25 ya. 15, 20, 25 ya. Silakan diulang dan diingat lagi materi di kelas 8 Pythagoras ya. Nah sekarang DC-nya sudah 25 ada nih, berarti kita bisa mencari HG ya. Berarti kita perbandingkan HG ya. Nah langsung aja kita bandingkan dengan 25 ya, sisi miring dan sisi miring. Kita ambil lagi tadi ini yang sudah ada ya, 28/35 gitu ya. Ini kita bagi dengan 7. Nah, ini 4, ini 5. Kita tarik jadi HG sama dengan 4 ya kali 25 dibagi 5. Coret ini ya, jadi 5. Maka HG sama dengan 20. Oke, semoga paham ya. Nah sekarang yang B itu tentukan nilai X, Y, Z. Nah, ini berarti sama dengan sudutnya ya. Nilai X, nah ini supaya berpelurus ya, sisanya dari 180 berarti dapat 53. Ah gitu ya, 53. Oke, pakai warna lain ya, 53. Warna biru ya, 53 derajat X-nya. Maka Y-nya, ini Y-nya sama dengan H ya. Y sama dengan H. Y itu sama dengan 127 derajat. Z-nya itu sama dengan X di sini ya, itu 53 derajat. Oke. Nah, di bagian pertama ini kita bahas 1 sampai 4. Silahkan dicoba, dicek lagi. Jika ada yang kurang paham, boleh silahkan tulis di dalam kolom komentar. Nanti kita bahas lanjutannya dari mulai 5 dan seterusnya di bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika.